Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, saya Muhammad Irzar Rufni Alfian dengan NPM terakhir 2117. Saya Diandra Nabila Setiawan dengan NPM terakhir 2138. Saya Rifa Amalia Salihah dengan NPM terakhir 2142. Saya Najdiya Zadida Irfani dengan NPM terakhir 2134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, saya Muhammad Irzar Rufni Alfian dengan NPM terakhir 2117. Saya Diandra Nabila Setiawan dengan NPM terakhir 2138. Saya Rifa Amalia Salihah dengan NPM terakhir 2142. Saya Najdiya Zadida Irfani dengan NPM terakhir 2134. Sejarah teori konstruktivistik. Jean Piaget dan Lev Gotsky adalah tokoh utama dalam teori konstruktivisme. Piaget menekankan interaksi aktif anak dengan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan, sementara Lev Gotsky menyoroti peran lingkungan sosial. Keduanya menekankan pembelajaran sebagai proses aktif yang melibatkan konstruksi personal pengetahuan. Pendekatan konstruktivisme menekankan keterlibatan aktif siswa, bukan hanya transmisi pengetahuan. Konsep belajar Jean Piaget. Dalam konstruktivisme, pengetahuan tumbuh melalui pengalaman baru yang dihubungkan dengan struktur pengetahuan dalam otak. Piaget menekankan bahwa pengalaman yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu dan disimpan dalam kotak-kotak pengetahuan yang berbeda. Proses pembelajaran melibatkan organisasi, informasi, dan adaptasi terhadap pengalaman baru. 1. Proses organisasi adalah proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Kedua, ada proses adaptasi. Proses adaptasi adalah proses yang berisi dua kegiatan, yaitu asimilasi dan ekuilibrasi. Proses adaptasi ini ada 4 konsep dasar, yaitu 1. Ada skemata, 2. Ada akomodasi, 3. Asimilasi, dan keempat adalah keseimbangan. Pertama, skemata. Manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang sudah ada. Ketiga, ada akomodasi, ialah suatu proses kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Yang keempat, ada keseimbangan. Dalam proses adaptasi terhadap lingkungan, individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata yang stabil. Konsep belajar Vygotsky. Konsep belajar konstruktivisme Vygotsky melibatkan interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Belajar terjadi melalui proses biologis dan psikososial yang berhubungan dengan lingkungan sosial budaya. Belajar dimulai saat anak berinteraksi dalam zona proksimal atau tingkat yang dicapai anak ketika ia memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Strategi belajar konstruktivisme. Ada beberapa strategi belajar. Yang pertama adalah top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menemukan atau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh oleh skemata. Untuk selanjutnya ada model pembelajaran. Yang pertama ada discovery learning, 2 assisted learning, 3 active learning, 4 accelerated learning, 5 quantum learning, 6 contextual learning. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk aktif mencari, memahami, dan menemukan konsep-konsep baru melalui eksplorisasi dan eksperimen sendiri. 2 assisted learning
yaitu pendekatan pembelajaran di mana guru atau fasilitator memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada siswa dalam proses konstruksi pengetahuan mereka. 3. Active learning, yang dimana pendekatan itu meliputi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka itu sendiri. 4. Accelerated learning, yang dimana pendekatan itu menekankan penggunaan strategi dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan retensi informasi. 5. Quantum learning, yang dimana pembelajaran ini menekankan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori dan strategi untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan beragam. Nomor 6. Contextual teaching and learning or CTL adalah pendekatan yang menekankan pentingnya materi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman siswa. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, aktif. Siswa diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti berkolaborasi dan melakukan eksperimen. 2. Berpusat pada siswa. Pembelajaran ini difokuskan pada siswa sebagai pembangun pengetahuan mereka itu sendiri. 3. Yang berbasis pengalaman. Siswa diminta untuk membuat hubungan antara konsep baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. 4. Kolaboratif. Pembelajaran ini konstruktivisme mendorong kerjasama antar siswa baik dalam kelompok maupun individu untuk membangun sebuah pemahaman bersama. 5. Refleksi. Siswa terdorong untuk merefleksikan pemahaman mereka, mengidentifikasi kesulitan, dan mencari solusi untuk pemikiran kritis. Dan selanjutnya untuk nomor 6, kontekstual, yang dimana pembelajaran ini dikaitkan dengan konteks nyata atau situasi yang relevan bagi siswa, sehingga dapat memperkuat pemahaman dari seorang siswa itu tersebut sendiri. 7. Mendorong kreativitas. Di sini siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengembangkan solusi kreatif, dan menyebarkan pemahaman mereka dengan cara yang beragam. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme dapat diterapkan dalam belajar adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep secara ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebab pertanyaan. Ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Kelebihan teori belajar konstruktivistik. Terdapat 5 macam, yaitu berpikir, pemahaman, mengingat, kemahiran sosial, dan motivasi. Yang pertama adalah berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, pemahaman. Murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dan ketiga, mengingat. Murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan lebih lama semua konsep. Melalui pendekatan ini, siswa membina sendiri pemahaman mereka, justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Keempat adalah kemahiran sosial. Diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru untuk membina pengetahuan baru. Dan yang kelima adalah motivasi. Siswa terlibat langsung memahami, ingat, yakin, dan saling berinteraksi dengan sehat. Mereka akan merasa termotivasi belajar dalam memperoleh pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah kekurangan teori belajar konstruktivistik. Satu adalah siswa sering mengkonstruksi pengetahuan sendiri, namun hasilnya tidak selalu sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, seringkali menyebabkan miskonsepsi. Dan yang kedua adalah
konstruktivisme, mengajarkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri yang membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Keempat, meskipun guru sebagai motivator dan mediator belajar perlu menunjukkan perilaku yang elegan dan bijaksana, memberikan inspirasi bagi siswa, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan.